Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, boleh dong Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk on cam dulu biar kita bisa lebih hangat nih dalam berkomunikasi, bisa saling sapa. Dari mana aja nih kalau boleh absen? Setuju Ustaz. Kenalkan saya Yat dari Sumedang Ustaz. Wah, dari Sumedang deket dong dengan asrama saya di Cileunyi. Ah, Cileunyi. Iya. Waduh, Ada Garib dari bin mana Hana. lagi nih? Apa? Garib bin Hana. Dekat dari sini. Di Dekat Mahat. dari Sumedang. Dekat-dekat dari Sumedang, Iya, Cileunyi. iya Cileunyi kan dekat dengan Sumedang. Betul. Dari mana lagi nih? Saya dari Malang, Jawa Timur. Dari Malang. Oke Masya teman-teman Allah. yang lain boleh nih on cam. Nggak harus pakai bedak dulu kok. Oke. Jadi nanti biar lebih interaktif ya teman-teman. Kak Rodifa dari mana nih Kak Rodifa? Dari Leces Kak, Probolinggo. Woi, dari Probolinggo. Oke, sudah berapa orang ini? Ada 48, luar biasa. Kak Mia, ada Kak Assalamualaikum. Santi. Kak Santi dari mana nih Kak Santi? Dari Bandung Barat, Kak. Wih, KBB. Saya dulu pernah di Cililin 1 bulan. Hmm. Kak. Hai. Assalamualaikum. Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Oke, baik. Karena ini sudah banyak ya, sudah terkumpul dan sudah jam 8, bisa kita mulai? Bisa. Siap. Oke. Selamat ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman semuanya, boleh nih ya dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Yang belum pakai kerudung, boleh diambil dulu kerudungnya. Dan juga jangan lupa siapkan alat tulis. Boleh lewat HP, boleh lewat catatan. Biar nanti apa saja yang kita dapatkan bisa kita catat dengan baik. Oke, langsung aja kita mulai ya. Orang sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Ya nanti biar Anwar berdua. Syukranillah, salatu wassalamuhu ala rasulillah, amma ba'd. Selamat datang Bapak Ibu yang terhormat dalam webinar Akbar Internasional memperingati Hari Bahasa Arab Sedunia dengan tema urgensi bahasa Arab dalam khasanah peradaban Islam. Suatu kehormatan pada malam hari ini juga dihadiri oleh narasumber yang luar biasa, yang terhormat Syekh Muhammad Syakban dan juga Ustadz Muhammad Khalid MPD. Baik, seperti yang kita ketahui, teman-teman semuanya, bahwasannya Hari Bahasa Arab Sedunia pertama kali ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2010. Tentunya untuk menghormati bahasa Arab sebagai salah satu bahasa resmi PBB sejak tahun 1973. Untuk itu, merayakan Hari Bahasa Arab Sedunia bukan sekadar soal mengenang sejarah, tapi juga tentang memahami betapa bahasa Arab ini terus hidup, tumbuh, dan dinamis hingga saat ini. Jadi, yuk Sobat Halakoh Arabi tingkatkan apresiasi terhadap bahasa Arab,
belajar mengenal keindahannya, dan memanfaatkannya untuk membangun dialog antar budaya. Baik, langsung saja kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran. Iridaillahi bisyafati Rasulillah bisyafatil Quran Karim. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan baik dan tentunya ada kabar bahagia bagi teman-teman yang beruntung. Nanti akan ada kesempatan mendapatkan kursus online bahasa Arab gratis selama 1 bulan. So, pastikan teman-teman menyimak dengan baik. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya yaitu pengenalan tentang komunitas Halakoh Arabi yang akan disampaikan oleh Ustazah Lina Muflihah Eshum. Kepada beliau kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sauti wadi, suara saya terdengar jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah. Baik, kaifa halukum hadal yaum? Alhamdulillah Alhamdulillah bikhair. bikhair. Alhamdulillah Wahalukum ya bikhair. Ustaz tadi. Alhamdulillah ana bikhair. Alhamdulillah nahnu bikhairin wa afiyah. Nahnu fi sihatin wa afiyatin. Idzan naltaqi huna. Alhamdulillah kita berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi kita bisa sekarang nih kita lagi bertemu. Nah, teman-teman, sebelum saya langsung kasih saya punya 2 tiket door prize untuk kursus gratis bahasa Arab. Ya, kursus online gratis bahasa Arab. Yang pertama nih, saya belum apa-apa udah saya buka dengan ini ya, dengan iming-iming. Enggak, saya langsung kasih kuis ya. Yang bisa boleh angkat tangan ya. Angkat tangan dulu. Oke, teman-teman. Tadi kan MC sudah menjelaskan ya kan, teman-teman, bahwasanya tuh ini saya belum ngomong Kak Nur Rahmani sudah pertanyaannya belum ini. Yang lainnya boleh diturunkan dulu dong. Nanti saya nggak tahu dong siapa yang sudah langsung ini. Kata soal tadi MC-nya MC yang sangat masya Allah sekali sudah memandu dan tadi sempat menjelaskan sedikit mengenai apa? Mengenai kapan Hari Bahasa Arab diresmikan? Tanggal 18. Itu belum pertanyaannya. Diturunkan lagi semuanya. Udah harus saya diturunkan. Kalau nggak diturunkan langsung ini ya, didiskualifikasi. Oke. Jadi tadi boleh angkat tangan cepat-cepatan ya. Ini langsung. Tadi siapa yang meresmikan Hari Bahasa Arab Internasional? Oke, Kak Fari, saya tunjuk orangnya. Saya udah lihat barusan siapa yang barusan paling cepat. Kak Farihatus Subahi. Kak Farihatus Subahi. Tafadhol. Siapa? Pihak mana yang meresmikan Hari Bahasa Arab Internasional? Baik, terima kasih Kak. Yang meresmikan itu pihak dari UNESCO. UNESCO ya, UNESCO PBB. Baik Kak Farihatus Subahi, nanti bisa ini ya di kolom chat, silahkan chat saya pribadi nomor WA-nya, nanti saya kasih voucher ya, saya kasih langsung kursus bahasa Arab online selama 1 bulan. Tuh iya Kak Farihatus Subahi. Oke, Terima kasih, nanti Kak. di akhir penjelasan ya oke. Nanti di akhir penjelasan saya teman-teman akan saya kasih lagi. Nanti ada pertanyaan lagi. Jadi sekarang silakan teman-teman simak dulu ya. Oke, baik teman-teman, seperti yang sekarang teman-teman lihat ya di situ, Halakoh Arabi itu adalah komunitas ya. Halakoh Arabi itu adalah komunitas belajar hazanah ilmu bahasa Arab terlengkap. Ya, jadi di sini teman-teman akan mempelajari banyak sekali hal.
di Halaqah Arabi ini? Banyak sekali yang teman-teman pelajari. Yang pertama, tentunya teman-teman kalau pengen lancar ngomong, biar kita kelihatan bagus ya bahasa Arabnya. Nah, otomatis teman-teman kita harus belajar muhadasah dulu. Muhadasah yang akan kita pelajari di kelas Halaqah Arabi ini, mungkin teman-teman sudah ada yang pernah belajar bareng saya ya, yang peserta di sini. Ada muhadasah, baik itu secara fushah dan amiyah. Jadi dua-duanya kita belajar. Kalau fushah itu nantinya akan kita gunakan di kalangan akademik, ya, di kalangan akademik dalam taklim bersama masayih. Nah, itu kita pakai fushah. Tapi amiyah itu ada pada dunia kerja nanti di Arab Saudi sana. Di Arab Saudi, di Mesir, dan lain sebagainya nanti. Makanya di kelas Halaqah Arabi ini teman-teman kita langsung pelajari dua. Jadi di paket super lengkap kita belajar muhadasah secara fushahnya dan juga amiyahnya. Tidak ketinggalan, kita akan belajar tata bahasa dalam bahasa Arab. Apa saja tata bahasa dalam bahasa Arab itu? Ada nahwu, ada sorof, dan juga balaghah. Nanti akan kita pelajari secara berurutan teman-teman tentang nahwu, sorof, dan balaghah ini. Nah, setelah nantinya kita mempelajari tentang muhadasah, nahwu, sorof, balaghah, kita juga akan mengajari teman-teman secara khusus mengenai insya. Ini penting, apalagi teman-teman yang sekarang lagi sibuk nulis tesis, nulis skripsi, penelitian, jurnal. Nanti kita ajari cara menulis insya, ya, cara membuat insya karangan, baik itu secara ilmiah ataupun nanti buat cerita. Nanti kita ajari caranya, sistematikanya bagaimana. Dan tidak ketinggalan, kita akan belajar mengenai kaidah iklal. Kaidah iklal. Nah, jadi itu iklal itu next levelnya sorof. Nah, nanti kita akan belajar di situ di kelas Halaqah Arabi ini. Kaidah ilal. Dan yang terakhir, di bulan terakhir nanti teman-teman akan belajar TOEFL, Test of Arabic as Foreign Language. Jadi TOEFL itu nanti kita pelajari tentang soal-soal TOEFL, soal-soal yang nanti akan menguji pemahaman teman-teman dalam memahami bahasa Arab. Di situ akan ada soal-soalnya, dan nanti TOEFL ini teman-teman, sertifikat TOEFL itu nanti bisa teman-teman gunakan untuk syarat skripsi, melamar beasiswa, melamar pekerjaan, ya, pekerjaan yang bermacam-macam. Mungkin bahkan bisa untuk melamar si doi. Ya, jadi di situ teman-teman, kita akan belajar berbagai macam ilmu ini yang kita tuliskan di sini dalam waktu durasinya rentangnya 6 bulan. Jadi dalam 6 bulan kita akan belajar macam-macamnya. 6 ini. Nah, bagian ini. Nah, di sini teman-teman, keunggulan dari Halaqah Arabi sendiri, apa sih keunggulannya? Modul dan materinya eksklusif dan komprehensif. Maksudnya apa itu? Jadi materi yang tertulis atau yang ada modulnya dalam Halaqah Arabi ini, semuanya modulnya dibuat oleh tim Halaqah Arabi sendiri. Jadi tidak kita belajar pakai kitab tertentu, kitab orang Arab, langsung yang tidak dekat dengan budaya kita, tidak. Tapi kita belajarnya ini dengan modul yang eksklusif. Jadi hanya dibuat oleh asatid dan tim penyusun modul Halaqah Arabi. Dan tentunya yang kedua ada pengajar yang kompeten dan asyik. Namanya asyik ya, jadi mungkin nanti pembelajarannya teman-teman, pembelajarannya disampaikan ya. Nanti walaupun teman-teman online, tapi insya Allah akan berasa offline. Karena pembahasannya, pembelajarannya nanti akan disampaikan karena asatidnya kompeten juga ya, nanti akan disampaikan dengan baik ya. Lalu yang ketiga, biaya gabungnya sangat terjangkau, sangat terjangkau. Berapa? Nah, lebih murah daripada kuota antum sebulan ini. Lebih murah daripada bayar wifi sebulan. Berapa? Nanti kita bahas ya. Nah, di sini teman-teman, pengajar-pengajar kita ini semuanya berkompeten dan asik. Nah, nanti masih banyak yang muda-muda itu. Nah, di sini teman-teman, karena belajarnya sama yang muda-muda, coba lihat teman-teman di sini, ini enggak ngelihat mana yang pengajarnya ini nggak ketahuan karena pengajarnya juga kayak pelajar ini. Tapi jangan salah, meskipun muda, keilmuannya insya Allah sudah kompeten lah secara keilmuan. Selanjutnya ada benefit joinnya. Itu kan keunggulan kelasnya tadi ya. Ini ada benefitnya. Benefitnya apa? Ada 20 kali pertemuan Zoom.
Nah, selama 1 bulan. Jadi Senin sampai Jumat itu akan ada secara aktif setiap Senin sampai Jumat itu akan ada pertemuan. Jadi di akhir di setiap weekend nanti ada kelas ekskul. Jadi kelas tambahan lah. Sifatnya sunnah, teman-teman kalau mau nambah ilmu bisa lagi tuh ikut. Dan ada record kelasnya. Jadi walaupun teman-teman suatu saat berhalangan nggak bisa hadir, jangan khawatir ada record kelas. Dan pastinya ada e-modul, lalu ada grup komunitas. Jadi di situ dalam grup komunitas itu nanti akan ada kajian-kajian sudah kita susun ke depannya. Akan ada kajian pada grup-grup komunitas itu. Lalu ini yang sangat menarik. Selama 6 bulan belajar di Halaqah Arabi, kalau teman-teman istiqomah dan ikut hingga akhir, teman-teman akan mendapatkan gelar non-akademik. Apa gelarnya? CAM, Certified Arabic Master. Ya, jadi di situ gelar non-akademik dan ini sudah diakui oleh negara, teman-teman. Jadi misalnya namanya Herman SPD. Nanti di belakangnya ditambah CAM, Certified Arabic Master. Dengan syarat dia ikut selama pembelajaran ini selama 6 bulan dan nanti akan ada ujiannya di akhir. Wow. Untuk kan kalau biasanya kalau kita di kampus kuliah ada ujian skripsi. Nah, di sini juga Halaqah Arabi ini tidak hanya kelas-kelas saja, tapi nanti akan ada ujian untuk mengetahui kemampuan teman-teman dan teman-teman akan mendapatkan gelar non-akademik di situ. Ini kan tadi saya tentang benefit kelasnya ya, itu baru benefit kelasnya aja. Nah, di sini udah ketahuan kan, jadi harganya atau biayanya cuma 50.000 selama 1 bulan. Dan ini di sini ada bonus-bonus materinya. Afwan, bonus pendaftarannya. Bonus pendaftarannya apa? Tuh, akses 28 video materi hiwar bahasa Arab. Jadi teman-teman akan mendapatkan materi mengenai hiwar itu 28 video gratis. Teman-teman daftar langsung dapat. Ya, jadi cuma 50.000 tapi dapat bonusnya ini banyak sekali. 20 video materi nahwu sorof mind mapping, 30 video materi balaghah, dan 20 video tentang TOEFL. Jadi teman-teman belum belajar nih di pertemuan pertama, teman-teman langsung bisa akses tuh berapa total tuh. Ada banyak sekali videonya. Total ada hampir 100 video nih. Nah, 98 video total. Jadi 98 materi lain yang akan teman-teman dapatkan. Oke, jadi di sini teman-teman ah, kita ngomongin nih ya, barusan ngomongin tentang komunitas Halaqah Arabi itu sendiri. Nah, teman-teman, kalau teman-teman minat nanti bisa daftar kepada admin, kepada host juga ya. Sekarang waktu untuk giveaway. Oke, barusan saya ngomongin ya tentang macam-macam yang dipelajari tuh di kelas Halaqah Arabia dan tentang bonus-bonusnya. Sekarang saya mau tanya, yang bisa boleh angkat tangan. Jangan angkat tangan dulu, kan belum loh ininya. Belum mulai pertanyaannya. Loh ini Aki Gonzales kok udah angkat tangan duluan ini mau kemana? Oke, pertanyaannya mudah banget. Cepet-cepetan ya, nanti dapat eh, kelas gratis selama 1 bulan. Berapa? Oh, ini saya baru ngomong berapa kok ini. Ahi Imron sudah angkat tangan. Berapa? Belum ya, saya turunin Ahi Imron. Abi Dimyati ini sudah terlalu bersemangat ini Abi Dimyati ini. Hmm. Oke, saya turunkan dulu ini. Wah, terlalu bersemangat. Berapa? Boleh diturunin dulu. Wah, berapa bulan kita belajar dalam Halaqah Arabi untuk dapat gelar CAM? Saya 6 bulan. Oke, saya tanya sama Akhi Edward Al-Bahri. Berapa lama, Akhi? 5 bulan saja. Foto. Foto. 6 Oke. Oke. 6 bulan. Oke. Pada tadi udah di-spill sama teman-temannya. Kurang. Udah, saya batalkan ini pertanyaannya. Jangan dijawab dulu, biar teman-temannya ini ya. Jangan dijawab dulu. Iya. Oke. Saya ini aja. Kita seru-seruan di kolom chat ya. Kita seru-seruan di kolom chat.
Oke, cepet-cepetan berarti ngetiknya. Waduh, ini yang saya udah tua ini. Ulang saja. Sekarang di kolom chat. Oke ya. Oke. Di kolom chat silakan. Ulang, Saya Za, ulang, ulang, saya Za, ulang. ulang. Pertanyaannya saya ulang di kolom chat ya, di kolom chat. Oke, teman-teman? Oke, di kolom Oke, chat. Ustaz. Pertanyaan saya adalah, hmm, berapa total video bonus pembelajarannya tadi yang saya dapat sebutkan? Oke, yang pertama itu, wah, deng 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 deng. Berapa tadi? Ukti Siti Maryam. Ukti Siti Maryam. Udah cepet banget tuh paling atas. Belum saya nanya udah. Enggak, belum. Ukti Siti Maryam. 98 bonus video. Mumtaz. Berarti Ukti Siti Maryam boleh chat pribadi ke saya ya. Chat pribadi ke saya. Nanti ya di Nomornya di mana, Zoom. Ustazah? Antum chat di sini aja. Chat di kolom chat ya. Chat di kolom chat. Nanti saya cek di situ. Antum kasih nomor antum. Oh ya, Ustazah. Oke, ya oke. Oke. Elektronik, Ustazah. Afwan ya, berarti saya sudah ini kasih 2 giveaway tadi ya. Nanti silahkan Gila. ini MC kita akan memilih lagi nanti juga pemateri kita mungkin. Oke, saya kembalikan kepada MC. Baik, luar biasa. Nah, terima kasih Ustaz Gina Masih mau atas pertanyaannya, Za. mengenai komunitas Arabi. Untuk sesi pertanyaan nanti akan ada sendiri ya. Baik. MC-nya belum ta'aruf. Oke. Ya, tadi saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahyatul Fikriya. Saya biasa dipanggil Mahya. Kan tetanggaan, Ustaz. Baik, selanjutnya adalah materi bagaimana bahasa Arab ini lebih mudah. Nah, ini nih, kenapa webinar pada malam hari ini disebut dengan webinar internasional? Ya, salah satunya karena kita punya pemateri yang sangat luar biasa. Ada yang bisa nebak dari mana? Mesir. Dari Mesir. Mesir. Amat. Mesir. Baik. Baik, sebelum disampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kemudahan belajar bahasa Arab dan pentingnya, di sini saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Syekh Muhammad Sya'ban, yaitu Arabic Native Speaker, dan saat ini menjadi guru atau ustadz di Al-Azhar Course Indonesia, tepatnya di Private Arabic Language Tutor for Non-Native Speakers. Ya, jadi kita langsung belajar kepada native-nya, teman-teman. Nah, terus kemudian riwayat pendidikannya yaitu Bachelor of Arts di Tanta University dan juga TOEFL A2 di French Cultural Center in Cairo. Nah, terus di sini juga banyak sekali pengalaman mengajarnya, di antaranya adalah Al-Mausa Company, yaitu Translator and External Relation Officer, dan juga Glory School and Private Language School Teacher, French Language Teacher for Junior High School. Baik, langsung saja kepada Syekh Muhammad Sya'ban, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua teman-teman. Waalaikumsalam, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak orang di sini tahu saya dan sudah belajar dengan saya sebelum. Syekh, ya, saya Syekh Muhammad Syaban sudah kajian di Halaqah Arabi dari lama waktu, mungkin 6 bulan atau 5 bulan. Dan saya tinggal di Indonesia, di Jakarta. Dan hari ini kita mau berbicara Jakarta bagaimana, Ustaz? Jakarta Barat, ya. Jakarta bagus. Ana di Jakarta Pusat. Maaf ya gini ya, Ana Jakarta Timur. Ya, baik. mohon Kita dengarkan teachernya untuk berbicara dulu. Please listening your teacher, bro. Biarkan untuk menyelesaikan kata-kata, jangan asal diputus ya. Terima kasih. Oke, sekarang
Suara saya jelas? Jelas Ustadz. Jelas. Iya. Bismillah, hari ini kita akan berbicara di bahasa Arab, di semua, di Amia dan Mesir, di Amia yang Fusha dan Fusha juga insya Allah. Dan dulu kita harus tahu, bahasa Arab bukan susah. Semua orang pikir itu bahasa Arab yang susah banget. Tapi yang yang saya tahu dan kapan saya belajar bahasa Indonesia di sini, sudah lihat di bahasa Indonesia sudah digabungkan oleh bahasa. Tidak ada suaranya. Suaranya di mute Ustadz itu. Permisi, Ustadz, maaf itu untuk mikrofonnya mati itu. Mohon maaf. Bisa untuk dinyalakan kembali. Terima kasih. Kayak gitu baik? Oke, sudah terdengar Ustadz. Terima kasih. Ya baik. Di Indonesia ada banyak kata-kata dari bahasa Indonesia sama bahasa Arab. Jadi itu bukan susah. Kita bisa belajar bahasa Arab, tapi harus tahu sesuatu. Untuk belajar bahasa Arab yang fusha, mungkin dari book. Kita bisa belajar dari book. Tapi akan bukan susah kalau ada guru sudah khusus untuk ini. Yang sudah belajar baik dari Al-Azhar untuk masal, untuk sudah pergi ke Mesir. Ini orang akan bagus untuk ngajarin kamu bahasa Arab yang fusha. Dan ya untuk bahasa Arab yang di Ammiya, bahasa hari-hari, kamu harus ada orang asli Arab. Dan akan lebih bagus, lebih enak kalau di Mesir orang. Karena kalau kamu tahu bahasa Arab Mesir, bisa mengikuti semua bahasa. Bahasa di Saudi, bahasa di Tunis, bahasa di Yaman. Semua kata-kata di ini negara akan mirip di bahasa Arab Mesir. Tapi bahasa Arab Mesir akan berbeda sedikit, tapi kamu bisa mengerti semua insya Allah. Itu nomor satu untuk belajar di bahasa Arab. Dan bahasa Arab, kamu harus mengerti ini. Untuk Muslim, kamu harus pakai bahasa Arab. Karena di semua ibadah untuk Muslim, pakai bahasa Arab. Untuk ya. Untuk masal di bahasa Arab kita pakai untuk doa, untuk salawat, untuk semua, untuk taqarrub ila Allah. نحن نستخدمها في كل شيء وأيضا هي ليست للدين فقط bukan untuk religion aja bukan. Kalau kamu mengerti bahasa Arab dan bisa bahasa Arab insya Allah kamu bisa koneksi dengan banyak orang di Arab orang banyak banget tinggal di Indonesia juga karena kita di Mesir suka Indonesia banget. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita bisa bahagia. Dan kalau kamu Indonesian orang tinggal di Mesir, semua orang akan suka kamu. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini nomor satu. Jadi kalau kamu bisa bahasa Arab, bukan untuk salawat aja. Bukan. Dan bahkan kamu bisa bahasa Fusha aja, semua orang, sepencun waktu, bukan semua. Sepencun waktu orang akan bisa mengerti kamu. Akan bisa mengerti kamu maksud apa. Tapi kalau kamu tinggal di Mesir, kamu akan mengerti bahasa Amia insya Allah dengan waktu. Aku. Saya tinggal di Indonesia 1 tahun. Tapi Alhamdulillah karena saya mau belajar, mau
mengerti. Saya alhamdulillah sudah mengerti bahasa Indonesia. Bahkan sedikit belum bagus, tapi alhamdulillah baik. Dan ini untuk ahamiyat al-lughat al-Arabiyah. Dan untuk masal, اللغة الإندونيسية متأثرة باللغة العربية. هذا kata-kata kayak masal saya mau bilang salah bahasa sama bahasa Indonesia. Dan untuk masal di kursi untuk duduk, tempat duduk untuk masal. Sama ini ada banyak kita pakai setiap hari. Itu selalu saya bilang itu bukan susah untuk Indonesian orang. Mungkin yang terdekat orang bisa mengerti bahasa Arab itu Indonesian orang dan Malaysia karena dia Muslim. Tapi Indonesian lebih baik karena Indonesian ada banyak kata-kata di bahasa sama bahasa Arab, insyaAllah. Ini untuk nomor 2. Dan biiznillah di halaqah Arabi, Masya Allah ada banyak orang bisa bahasa Arab. Maksudnya ada banyak ustaz di sini, Masya Allah, ada banyak guru bagus, Masya Allah. Bukan saya aja, Alhamdulillah saya mungkin tidak bagus kayak banyak orang di sini, Masya Allah. Dan di Indonesia, kamu bisa ketemu banyak Arab orang. Untuk belajar bahasa Arab, kamu harus ada teman Arab, bukan guru aja. Kalau guru aja, guru mungkin dengan kamu setiap hari 1 jam atau 2 jam. Tapi kalau kamu ada teman berbicara Fisah dan bahasa Arab, saya akan jawab ini soal insyaAllah. Itu ada soal di sini, akan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab. Saya tidak bagus masih tidak bagus, masih tidak bisa bahasa Indonesia fasih. Kalau saya bisa mengerti bagus, maksudnya mengerti semua bahasa, saya akan bilang saya fasih, insya Allah. Tapi alhamdulillah saya bagus. Dan orang yang mau belajar bahasa Arab, saya spontan waktu lihat dia bisa sedikit. Kalau kamu bisa sedikit, Masya Allah, kamu akan bantuin guru yang bantuin kamu, yang ngajarin kamu bahasa, maksudnya. Tamam? Insya Allah. Dan saya mau tahu, ada orang di sini mau tanya soal untuk masal di bahasa Arab? Ada orang mau tanya sesuatu? هل يوجد أحد لديه سؤال بالنسبة للغة العربية؟ يوجد أسئلة خاصة باللغة العربية؟ بإمكانهم أن يتفضلوا، لا مشكلة. الحمد لله. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita ngajarin bahasa Arab di halaqah Arabi untuk masal mungkin dari Senin sampai ke Jumat ada kelas bahasa Arab untuk Ammiyah. Tapi ada berbeda dari bahasa Arab dan bahasa Fusha Arab dan bahasa Ammiyah. Bahasa Fusha Arab ada sarfu dan ada nahwu, ada banyak, dan ada taharukat juga. Tapi di bahasa hari-hari, bahasa Ammiyah, bukan. Itu kamu harus tahu suara. Karena kalau bukan tahu suara, kamu nggak bisa tahu baik. Maksudnya kamu nggak bisa mengerti. Bahkan kamu bisa membaca baik, tapi suara akan berbeda. Saya bisa tulis sesuatu untuk semua orang di sini, tapi saya tahu semua orang nggak bisa membaca baik. Mungkin untuk masal saya tulis sesuatu, sudah tulis kata-kata. Semua orang nggak bisa membaca bagus. Ya bisa membaca huruf, tapi ini maksud apa? Bukan.
Suara kamu bagaimana? Nggak bisa. Itu untuk masal. Itu sebab kamu harus, untuk ini kamu harus ada Arab orang asli Arab orang untuk belajar bahasa Amia. Itu namanya kuwais. Kuwais. Kuwais ini kata maksudnya baik, alhamdulillah. Ini untuk masal, ala sabil al-misal. Kalau kamu bukan bukan Arab orang, kamu bisa bilang kuwais. Ya, kuwais. Bahkan Google mungkin nggak bisa mengerti semua kayak gitu. Itu sebab harus Arab orang. Tapi semua bahasa bukan susah. Saya tahu mungkin ada banyak orang pikir bahasa Arab susah, tapi bukan. Semua semua bahasa di ini dunia bukan susah. Kalau kamu serius mau belajar, ada ada baik guru untuk kamu bisa mandiri, tapi kalau kamu baik, maksudnya untuk masa ada teman, ada guru asli Arab, atau sudah belajar di Mesir, di sudah belajar di Al-Azhar untuk masal, kayak gitu. Jadi kalau kamu berbicara setiap hari, kamu akan bagus. Saya lihat banyak orang di Indonesia bagus di bahasa Arab. Saya merasa, waduh, kalau kaget kalau dia berbicara dengan saya bahasa Arab. Dan jangan takut, jangan malu kalau kamu mau berbicara, jangan malu. Bisa salah, bisa bukan salah, nggak apa-apa. Kamu akan benar terkadang dan kamu akan salah terkadang, nggak apa-apa. Itu untuk belajar dan insya Allah jangan khawatir dengan halaqah Arabi Al-Azhar Course. Insya Allah akan mudah. Dan saya alhamdulillah sudah selesai dan Mrs. Lina bisa berbicara sekarang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh atas motivasinya. Baik teman-teman ya, seperti yang telah disampaikan. Jadi intinya belajar bahasa Arab itu apa namanya mudah asalkan ada niat karena banyak sekali akses baik itu buku, internet, guru dan tidak hanya itu, tapi kita juga harus melatih bisa mendengar dan ada lawan bicara. Seperti itu ya kurang lebih. Baik. Yang selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu pada tema hari ini, teman-teman semuanya, urgensi bahasa Arab dalam khazanah peradaban Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Khalid. Sebelumnya saya ingin membacakan CV dari beliau terlebih dahulu, yaitu lulusan Pondok Pesantren Darussalam Gontor, kemudian sarjana yaitu di Universitas Islam Internasional Darul Ulum wad Dakwah, kemudian S2 magisternya di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, dan sekarang menempuh doktoral di UII Dalwa. Kemudian pengalaman mengajarnya diantaranya yaitu pengasuh Pondok Pesantren Anur Sungai Duri, Kalimantan Barat, kemudian juga Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Sungai Duri, dan juga Direktur Institut Pemikiran dan Tamadun Melayu. Luar biasa materi kita malam hari ini. Kepada Ustadz Khalid MPD, kami persilakan. Sudah terhubung bersama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, izin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. نوينا تعلم التعليم النافع والانتفاع إفادة والاستفادة والحث تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى وابتغاء مرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل أما بعد. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator ya yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga
saya bisa berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan. Kemudian juga saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini dalam rangka memperingati Hari Bahasa Arab Internasional yang biasa dilaksanakan pada tanggal 18 Desember. Ya, salam kenal semua. Saya Muhammad Khalid. Salam kenal juga kepada MC. Ya, kebetulan beliau ini istrinya teman saya, Ustadz Ihsan ya. Ustadz Ihsan dulu teman saya di Duta Santri. Kalau Mbak MC mungkin angkatan bawah ya. Jadi kalau suami angkatan tua. Ya baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi berkaitan dengan urgensi bahasa Arab dalam Khazanah Peradaban Islam. Mungkin admin bisa share screen atau saya sendiri yang share nih. Izin bertanya juga, ini berapa menit ya Mbak 30 Mahya? Ustaz. 30 30. menit. Ya, betul. Ya, semoga cukup ya waktunya. 7 menit, 7 menit. Sambil menunggu share screen dari panitia. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang unik ya, bahasa yang unik karena kalau kita bandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya, kosakatanya bahkan ada penelitian mengatakan 12 juta ya kosakata dari bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris 600 ribuan. Sepertinya terputus ya Ustadz Kholik ya. Iya, masih Iya, terputus terputus. teman-teman. Mau ditunggu teman-teman semuanya. Oke. Apakah Ustadz Khalid sudah tersambung lagi? Oke, baik teman-teman, sembari menunggu Ustadz Khalid, saya ingatkan kembali pada di akhir sesi nanti akan ada satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan menarik nih untuk dapat kursus online gratis bahasa Arab selama 1 bulan. Oke. Mohon tanya Ustaz. Ya maaf, ada kendala jaringan. Iya. Mohon tanya Ustaz. Ya, maklum ini di Kalimantan jadi agak susah Silahkan Pak sinyalnya. Sandi. Baik. Baik Ya, Ustadz, ya. silakan. Nah, kayanya kosakata Arab, kemudian juga rumitnya kaidah dalam bahasa Arab sehingga Pak Sandi. Halo. Lanjutkan. Iya, masih terputus sepertinya. Cara terputus boleh bertanya. Tersambung sepertinya. Iya, macet lagi. Iya, mau ditunggu teman-teman. Lanjut Pak Sandi. Mau nanya maaf ini. ya. Oh, Baik, langsung saja. Temanya adalah
urgensi bahasa Arab dalam khazanah peradaban Islam. Bisa langsung ke slide pertama. Tafadhol Ustaz. Ya. Jadi dalam bahasa Arab ini eh, apa namanya, beda harokat, beda arti ya. Coba kita baca ini. Ada yang pertama adalah ma ahsana zaidan, kemudian ma ahsana zaidun dan ma ahsana zaidin. Nah, ini punya arti yang berbeda-beda ya. Beda harokat, beda beda arti. Kalau yang ma ahsana zaidan itu artinya betapa indahnya atau betapa baiknya atau betapa gantengnya Zaid. Itu dalam nahwu disebut dengan ta'ajub ya. Tapi kalau ma ahsana zaidun itu artinya Zaid itu tidak baik gitu ya. Padahal jadi kebalikannya. Kemudian kalau ma'ahsana zaidin ini menjadi pertanyaan istifham. Apa sisi baik? Apa sisi yang paling baik dari Zaid? Jadi yang satunya Zaidan, nasab, Zaidun rofa, Zaidin majrur. Itu artinya beda. Nah, inilah keunikan bahasa Arab ya. Jadi eh, berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris mungkin antara pelafalan dengan pengucapannya berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Arab, beda harokat, beda makna. Selanjutnya, saya kedua. Nah, Imam Syafi'i pernah berkata, Ashabul Arabiyyah jinnul ins. Jadi orang yang bisa bahasa Arab itu adalah jinnya manusia. Kita tahu ya, jin itu makhluk gaib. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi orang yang bisa bahasa Arab itu layaknya jin di kalangan manusia. Kenapa? Yufsiru nama la yufsiru ghairuhum. Karena mereka bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia pada umumnya. Jadi maksudnya ngelihat ini bukan melihat perkara yang gaib ya, bukan. Maksudnya kalau kita baca Quran, kalau kita baca eh, baca hadis, kalau kita baca sebuah teks kitab, kita bisa mendalami sisi linguistiknya, di maknanya, sisi dilalahnya, atau sisi susunan nahvunya, sorofnya, dan sebagainya. Yang mana itu tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh orang yang nggak bisa bahasa Arab. Ini kata yang Syafi'i. Nah, selanjutnya. Next slide. Terputus lagi. Sepertinya ini karena daerah ya itu. Iya. Jadi kebetulan beliau ada di Kalimantan. Kak MC. Ya, Nanti materinya di-share nggak di grup? ya, insya Allah nanti di-share di grup insya Allah. Terima kasih. Excuse me, saya ada saran untuk kelasnya ini sebentar ya. Iya, Mending untuk pesertanya di-mute aja dulu untuk waktu penjelasan agar tidak mengganggu eh, tamunya untuk menjelaskan materinya biar lebih jelas lagi untuk didengar gitu. iya, iya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan dulu ke Ustaz Bahlil.
Oke, sembari menunggu Ustadz Khalid bergabung kembali, jadi mungkin teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan, entah itu berkaitan tentang bahasa Arab itu sendiri, atau berkaitan dengan kursusnya itu nanti seperti apa yang bisa disampaikan kepada Ustadz Dalina, kemudian juga pertanyaan-pertanyaan lain yang disampaikan kepada Mohon nanya, Ustaz. Ustadz Khalid sudah tersambung lagi. Silakan Ustadz. Sebentar, saya ganti device ya, pakai HP aja ya kayaknya. Boleh. Pakai HP sepertinya sinyalnya lebih mudah Ustadz ya. Iya, iya. Maaf ini nggak percobaan dulu jadi seperti ini. Bentar. Baik, apakah terdengar? Alhamdulillah terdengar. Jelas terdengar. Terdengar ya? Alhamdulillah, masmu. Masmu Ustaz. Nah, ini kata para ulama, nahnu bitafkir wa tashmir ya. Wallahu bitakdir wa tadbir. Jadi kita udah berusaha mempersiapkan segala halnya, tapi ada kendala di sana sini. Khususnya masalah jaringan. Baik, kita lanjutkan. Semoga lancar ya. Jadi bahasa Arab adalah bahasa terbaik ya, kata Ibn Katsir dalam tafsirnya, beliau berkata, lianna lughatal Arab afsahul lughat. Sesungguhnya bahasa Arab adalah bahasa yang paling fasih ya dibanding bahasa yang lain. Wa abyanuha, dan yang paling jelas. Wa awsa'uha, dan yang paling luas. Wa aksaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Dan yang paling banyak bisa mewujudkan apa yang ada pada jiwa kita. Dia bisa, bahasa Arab itu bisa menggambarkan apa yang difikirkan oleh diri kita, oleh jiwa kita. Falihada unzila asyraful kutub bi asyrafil lughat. Kata Ibn Katsir, oleh karenanya unzila asyraful kutub, diturunkan paling mulianya kitab bi asyrafil lughat, dengan bahasa yang paling mulia. Jadi kitab yang paling mulia adalah Al-Quran, karena dia menjadi kitab paling suci, sehingga bahasa yang dipilih adalah bahasa yang terbaik. Dan bahasa yang terpilih adalah bahasa Arab, sehingga otomatis segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia menjadi baik, menjadi terbaik bahkan. Selanjutnya, nah, bukti kalau bahasa Arab itu memiliki keunikan ya adalah dia bisa merubah sesuatu yang mungkin dalam beberapa aspek dia terkesan vulgar, tapi diubah menjadi aspek yang indah. Contohnya di Quran ada ayat nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Jadi perempuan-perempuan kalian tuh layaknya seperti sawah, seperti tanaman bagi kalian, maka datangilah sawah tersebut kapanpun kalian mau. Jadi Al-Quran itu menggambarkan hubungan antara suami istri yang dalam tanda kutip mungkin intim, vulgar dan sebagainya, kemudian digambarkan dengan bahasa yang
bahasa yang menarik ya. Atau dalam hadis ya, materinya kayak tidak sesuai. Oh iya, karena halaman 5 sekarang ya, halaman 5 itu ya. Jadi saya pakai laptop sendiri biar tidak menunggu admin ya. Nanti admin bisa menyesuaikan. Nah, di hadis juga ada hadis yang berbunyi lau anna ahadakum idza atahlahu. Sesungguhnya seandainya apabila seseorang dari kalian mendatangi istrinya, mendatangi keluarganya. Jadi bahasanya mendatangi, bukan jamaah atau bukan wati'ah, tapi ata. Nah, ini kan bahasa yang halus ya. Dan seterusnya. Kemudian oleh karenanya Syed Muhammad Naqib Al-Attas dalam bukunya Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam itu mendefinisikan atau menggambarkan bahasa Arab itu seperti apa. Jadi kata beliau, ini kan kita baca pendapat beliau, jika berbicara mengenai metodologi dan penerapan simbol-simbol linguistik secara benar, pertimbangan pertama kita adalah untuk memahami sifat ilmiah bahasa Arab yang merupakan bahasa Islam dan yang memahami sifat ilmiah bahasa Arab yang merupakan bahwa Islam dan dasar-dasar bagi ilmu Islam serta sarana untuk memproyeksikan visi Islam mengenai realitas dan kebenaran. Jadi bahasa Arab itu, kata beliau, adalah sarana untuk menggambarkan, untuk memproyeksikan realitas dan kebenaran dalam Islam. Jadi kita tidak bisa menggambarkan suatu konsep yang diinginkan oleh Islam tanpa menggunakan bahasa Arab. Misalkan, apakah kita bisa menggambarkan tentang Tuhan selain lafaz Allah? Tidak bisa, karena Islam telah mengenalkan sebuah istilah berupa Allah. Ya. Atau contoh lain ya, yang mungkin ini agak filosofis ya. Semoga beberapa kawan bisa mengetahui maksud saya. Jadi pengetahuan dalam Islam itu kan ilmu kan. Kemudian dalam buku-buku kontemporer diubah menjadi sains biasanya kan. Jadi sains itu kita terjemahkan menjadi ilmu. Padahal antara sains dan ilmu itu padannya kurang tepat. Karena sains itu pengetahuan yang memiliki batas indrawi semata kan. Orang dibilang belajar sains, belajar kimia, fisika, biologi, ilmu pengetahuan alam itu kan belajar fisik manusia, belajar tumbuhan, belajar alam semesta yang itu bisa diindrawi. Sedangkan ilmu itu tidak hanya terbatas kepada pengetahuan indrawi kan, dia juga punya dimensi lain, termasuk kita belajar akidah, fikih, tasawuf, belajar perkara yang ghaibiyat, yang mahsusat, perkara yang indrawi atau yang non indrawi, yang transenden, ya perkara malaikat, jin, surga itu kan semua ilmu semua kan. Tapi kalau kita terjemahkan menjadi sains itu kurang tepat. Nah, jadi maksud dari Syed Muhammad Naqib Al-Attas ini, bahasa Arab itu adalah sarana kita, bahkan bisa dikatakan satu-satunya sarana untuk menggambarkan suatu konsep kunci dalam Islam. Misalkan hikmah. Saya bisa menjelaskan ini bisa berjam-jam ya masalah ini ya. Masalah hikmah, masalah ilmu, amal, adab, apalagi istilah-istilah kunci. Nabi, wahyu, Al-Quran, itu semua tidak bisa kita main terjemah ke bahasa yang lain tanpa kita membawa makna yang terkandung dalam bahasa Arab tersebut. Nah, ini menariknya bahasa Arab ya. Ya maaf ini filosofis ya, nanti setelahnya yang biasa-biasa saja. Nah, kemudian bahasa Arab ini berawal dari sebuah daerah yang kecil, yaitu Mekah Madinah. Kemudian ketika Rasulullah wafat, Islam menjadi tersebar ke berbagai macam seantero daerah, ya, negara, melampaui negara dan benua bahkan.
Kemudian orang-orang Arab ini bertemu dengan orang-orang Ajam, bertemu dengan non-Arab, sehingga ada pertemuan budaya, ada pertemuan dialektika, ada pertemuan cara berbicara, sehingga bahasa Arab ini menjadi tidak orisinil dan bahkan sulit untuk dipahami oleh orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab. Maka Ibn Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah menjelaskan sejarah bagaimana asal muasal dikembangkannya kaidah-kaidah bahasa Arab kayak nahwu, sharaf dan sebagainya. Jadi kata beliau apa? Falamma ja'al Islam. Ketika Islam datang, wa faraqul Hijaz, dan mereka meninggalkan daerah Hijaz, daerah Mekah Madinah, wa khalatul Ajam, mereka bercampur dengan orang Ajam, orang non-Arab, taghayyaratil kalamalakah, kemampuan berbahasa Arab mereka menjadi berubah bima alqa ilaihi sam'u minal mukhalifat allati lam yasta'ribina minal ajam, ya karena pendengaran mereka bertemu dengan hal-hal yang berbeda dari orang-orang non-Arab tadi, sehingga butuh kepada apa? Butuh kepada penulisan kaidah-kaidah tertentu. Saya percepat ya. Sampaikan slide berapa? Oke, baik. Ini sekarang slide ke-9. Tadi 8. Nah, karena Islam menyebar ke seantero dunia, maka kata Syekh Sa'ban tadi dikatakan banyak bahasa yang mengambil serapan dari bahasa Arab. Nah, ada buku yang menarik ya, yang berjudul Arabic in World Languages. Buku ini diterbitkan di kalau tidak salah di Arab Saudi, memang khusus untuk memperingati Hari Bahasa Arab. Ada peneliti yang meneliti berapa sih jumlah kosakata yang diambil dari hasil serapan bahasa Arab. Di sini ada berapa, tentunya tidak semua bahasa diserap ya, tidak semua bahasa diteliti maksudnya, karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Bahasa Spanyol ada 1.500 kata, Itali 300, bahasa Inggris 400, Prancis 400, Jerman 200, Turki 6.000. Ya mungkin ini karena efek khilafah Daulah Utsmaniyah itu ya, jadi sampai ada 6.000 kata. Bahasa Persia 8.000, ya, mungkin efek dari Daulah Abbasiyah juga. Bahasa Indonesia 3.000 ya, karena ulama kita yang menyebarkan Islam datangnya dari Arab ya. Jadi kita jangan terlalu anti Arab ya, karena kita banyak berhutang kepada Arab. Dan slide ke-10. Nah, ada gambar menarik ya, yang menurut saya menarik kalau kita tampilkan. Di sini ada tulisannya. Karena dulu orang Arab itu orang Eropa yursilun abna'ahum ilal Andalus. Mereka mengirimkan anak-anak mereka ke Andalusia, ke Spanyol sekarang ya, yang dulu masih menjadi daerah di bawah khilafah Umayyah yang kedua ya, setelah Abbasiyah menguasai daerah Baghdad. Sebagian dari penerus Daulah Umayyah berhijrah ke Andalusia, mengembangkan peradaban Islam di sana. Nah, orang-orang Eropa kalau mau belajar, ya ke Andalusia kayak sekarang. Orang Islam kalau mau maju belajar kemana? Ke Amerika, ya, ke Harvard, Oxford, ke mana lagi? Ke Yale, kemana? Ke kampus-kampus di Barat. Dulu sebaliknya, kelebihan satu slide 10 menit. Dulu orang Eropa malah yang belajar ke daulah Islamiyah ya, ke Andalusia, liyanalu min ilm, agar mereka dapat ilmu. Wa inda audatihim, ketika mereka kembali ke daerah mereka di Eropa, tajidu ba'dahum ditemukan ya, melihat sebagian dari anak-anak mereka yukhlitu kalamahu bil Arabiyyah ya, mencampur omongannya dengan bahasa Arab, liyubayyin liman haulahu annahu matak, untuk menjelaskan kepada orang sekitarnya bahwasanya dia adalah intelek, orang pintar. Jadi dulu ada istilah namanya muzarib. Nah, muzarib itu adalah orang Eropa, tapi dia omongannya sok-sok Arab gitu loh. Kan sekarang kan ada sok-sok Inggris, ada sok-sok Jaksel, which is itu kan. Itu sok-sok Inggris. Nah, dulu ada sok-sok Arab, karena mereka bangga kalau bisa berbahasa Arab. Kalau sekarang kan orang
bilang akhi, anak, ukhti, wah ini Wahabi, ini pemuda hijrah. Nah, jadi kesannya kayak apa namanya menjadi peyoratif ya. Malah tidak ya. Nah, karena saking pentingnya, sekarang sudah ke-11. Nanti kalau sudah MC bisa kasih itu ya peringatan kalau mau habis waktunya. Biasanya percepat. Saking pentingnya bahasa Arab sehingga seorang pemimpin Turki, Mustafa Kemal Atatürk, yang punya gagasan sekularisasi, yang mensekulerkan negara Turki, itu punya agenda bagaimana supaya anak-anak Muslim itu terlepas dari bahasa Arab, dirubah sama dia. Bahasa Arab yang dulu ketika Daulah Turki Utsmani, bahasa Arab menjadi bahasa resmi. Kemudian ketika Daulah Utsmani runtuh, diganti menjadi Republik Turki, itu bahasa Arab dihilangkan, dihapus menjadi bahasa Latin. Ya, tidak hanya itu, sebenarnya azan diganti. Bahkan ada propaganda kayak di Quran ini. Bahasa Latin. Menunjukkan bahwasanya kalau pengen maju kayak Arab, kayak Eropa, kalau pengen maju kayak Inggris, kayak Prancis, kayak Jerman, tulisannya tulisan Latin, tidak perlu pakai bahasa Arab itu kuno, kolot, terbelakang dan sebagainya. Teman-teman mau di-mute terlebih dahulu ya. Untuk admin boleh dibantu untuk mute. Memang untuk membernya tidak ingin mendengarkan. Mending mau keluarin juga atau di mute saja. Iya, saya coba mute dulu. Utama. Baik, terdengar ya? Terdengar, silakan lagi. Baik. Jadi setelah ini saya akan membahas bagaimana bahasa Arab dalam Quran, bahasa Arab dalam hadis, dan bahasa Arab dalam fikih. Ada 3 aspek yang kita bahas. Kenapa saya membahas 3 hal ini? Karena ada beberapa cendekiawan yang mengatakan bahwa Islam ini hadarahnya itu hadaratun nas, peradabannya itu adalah peradaban teks ya. Tentu teks di sini kita maknai secara positif ya. Jangan kita maknai berarti kalau teks kita nggak kontekstual berarti, bukan. Maksudnya kita adalah peradaban ikro, peradaban membaca, dan membaca itu adalah membaca bahasa. Dan bahasa yang digunakan sebagai sumber hukum Islam, sebagai sumber otoritas dalam Islam, berbahasa Arab. Jadi setelah ini saya akan membahas sekelumit hubungan relasi antara bahasa Arab dengan Al-Quran, dengan hadis dan fikih. Sebenarnya bisa juga bahas yang lain dengan usul fikih, dengan apa namanya akidah, tapi karena waktunya hanya 30 menit, jadi saya ringkas-ringkas. Baik, di Quran dikatakan Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dengan berbahasa Arab agar kalian berpikir. Tahu dalam surah Az-Zumar Qur'anan Arabiyyan, 10 menit lagi. Ghairu dzi iwajin la'allahum yattaqun. Saya percepat ya. Nah, Al-Quran itu tidak diturunkan kepada bangsa ajam. Kenapa? Karena kalau diturunkan, misalkan kenapa kok nggak diturunkan ke orang non-Arab, ke orang Indonesia atau kemana? Karena kalau diturunkan kepada bangsa selain bangsa Arab, kita akan apa? Kita akan tidak merasakan mukjizat Al-Quran. Karena mukjizat Al-Quran itu ada pada sisi bahasanya. Di Quran dikatakan, walau nazzalnahu ala ba'dil a'jamin faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'minun. Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada sebagian orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, kemudian mereka membacakan Quran tersebut kepada orang lain, tentu orang lain tersebut tidak akan beriman. Kenapa? Karena kita tidak merasakan akan mukjizat Al-Quran. Ya. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab, sehingga orang Arab yang punya sense
sastra yang tinggi akan mudah merasakan bahwasanya Quran ini bukan bahasa biasa, bukan perkataan ahli syair biasa. Ini sudah melampaui orang yang paling pakar dalam bidang syair waktu itu. Contohnya, ya Jubair bin Mut'im secara ringkas ya, ketika mendengar Rasulullah membaca ayat pada saat maghrib, surat At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khazain rabbik am humul musaytirun. Mendengar ayat ini saja langsung beriman ya. Qala kadza qalbi an yatir, kata Jubair bin Mut'im. Seakan-akan hatiku ini mau terbang katanya. Kalau kita kan biasa aja kan membaca ayat ini, karena kenapa? Karena kita tidak merasakan i'jazul Quran dari segi bahasa. Sama Umar bin Khattab ketika mendengar ya Fatimah membaca ayat Quran, ya, apa kata Umar, fakullu ma marartu bil ismi min asma'illah ya azza wa jalla du'irtu thumma tarja ila nafsi ya. Setiap aku lewat dengan nama dari nama Allah di Quran, ya sebelumnya dibacain ayat Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Ya bergetar hati Umar. Kemudian dibacakan lagi ayat Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafina fi sampai in kuntum mu'minin. Langsung mendengar itu Umar membaca asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul. Ini saking luar biasanya bahasa Arab dalam Al-Qur'an. Sama Tufail bin Amr ad-Dawsi, orang ahli syair ya. Tufail ini diwanti-wanti sama orang-orang kafir Quraisy, kamu kalau ada Muhammad tutup telingamu pakai kapas, bahaya nanti kamu tersihir. Diomongin terus, tapi karena apa? Karena Allah sudah berkehendak, ya tsumma aballah illa an yusmi'ani qaulak. Tapi Allah menolak kecuali aku mendengar perkataanmu wahai Muhammad. Sehingga minta dibacakan kepada Rasul Iqra ya. Tala alayal Quran. Nabi membacakan bagi Tufail Quran. Apa kata Tufail, seorang ahli syair? Fala wallahi ma sami'tu qawlan qattu ahsana minhu. Demi Allah aku tidak mendengar perkataan sama sekali yang lebih baik daripada Al-Quran. Ini. Sama Usaid bin Khudair dan Sa'd bin Mu'adz cerita tentang ketika mendengar bacaan Quran kemudian langsung beriman. Ceritanya saya lewatkan ya karena waktu. Nah, dulu bahasa Arab itu termasuk Quran itu kan hanya tulisan huruf, tidak ada titik, tidak ada harokat. Itu gimana ceritanya kok bisa ada titik, ada harokat? Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang Badui dan meminta kepada orang-orang waktu itu, para sahabat, untuk membacakan ayat Quran. Kemudian ada yang bacanya wa rasulihi. Jadi dia baca wa rasulihi bukan wa rasulahu. Jadi kalau dibaca annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi, sesungguhnya Allah terbebas dari orang musyrik dan para rasulnya. Nah, mendengar hal itu, ya, orang Badui tadi bertanya, apakah benar bahwasanya Allah terbebas dari Rasulnya? Kalau Allah saja terbebas dari Rasulnya, berarti saya sama terbebas dari Rasulnya. Mendengar itu, Umar bin Khattab memanggil Badui tadi. Apa benar kamu membebaskan diri kamu dari Rasul? Ya, aku ini bukan siapa-siapa. Ma indi ilmun. Aku tidak punya ilmu tentang Quran. Kemudian ada orang membacakan ayat annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulihi. Kemudian dibetulkan sama Umar bin Khattab. Yang benar itu annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulahu. Sejak itulah tidak boleh ada orang baca Quran kecuali huwa illa alimun bil lughah. Kecuali dia pandai dalam berbahasa, dalam bahasa Arab. Orang nggak bisa bahasa Arab nggak boleh berbicara bahasa Arab. Nah, halaman 20. Jadi dulu bahasa Arab seperti ini ya. Jadi yang bisa baca ini berarti dia sudah apa?
sudah dianggap lulus, sudah layak dapat gelar apa tadi? Certified Master of Arabic. هل تعلم أن الخليل بن أحمد وضع النقط على الحروف للعجم وليس للعرب وليس للعرب فالعرب قديما كانوا لا يستخدمون النقط وأنت كذلك يمكنك أن تقرأ مقاطع كاملة بدون نقط كما فعل العرب القدامى الذين كانوا يفهمون الكلمات من سياق الجملة وأكبر مثال على ذلك أنك تقرأ هذا الكلام بدون نقط أو همزات. Jadi sebelumnya bahasa Arab seperti ini, tapi karena orang Islam mulai banyak yang masuk dari orang non-Arab, sehingga butuh ada kesalahan kayak cerita tadi. Allah minal musyrikin wa rasulihi, akhirnya kemudian para ulama beristihad untuk memberikan titik, ya. Yang memberi titik Abu As'ad Ad-Du'ali, kemudian memberikan harokat Al-Khalid bin Ahmad. Nah, baik, sekarang hadis, ya. Jadi di dalam Quran dikatakan wa ma illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum. Tidaklah kami utus dari para rasul kecuali dengan bahasa kaumnya agar menjelaskan kepada mereka, untuk menjelaskan. Jadi rasul itu diutus menggunakan hingga berbahasa Arab. 3 alasan mencintai bahasa Arab, ya. Slide ke-23. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbul Arab li salas, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Li'anni Arabi, karena aku orang Arab, Al-Quran Arabi, dan Quran adalah berbahasa Arab, wa kalam ahli jannah Arabiyyah. Dan bahasa penduduk surga adalah bahasa. Nah, orang yang nggak bisa bahasa Arab, orang yang tidak bisa bahasa Arab, itu adalah orang, saya ke-24, adalah orang yang paling dikhawatirkan oleh Imam Al-Asma'i. Apa kata beliau? Inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilm. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan bagi penuntut ilmu, idalam ya'rifin nahwa, kalau dia tidak tahu nahu, ya tidak tahu bahasa Arab secara umum, an yadkhula fi jumlati qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk kepada kategori sabda Nabi apa? Man kadzaba alayya. Siapa yang berdusta atas namaku, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Liannahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun yalhan, karena Nabi enggak pernah salah bahasa, enggak pernah salah ucap dalam bahasa, enggak pernah salah. Famahma rawaita anhu, meskipun engkau meriwayatkan dari Nabi, walahan tapi kamu salah dari segi nahwu, kadabta alaihi, kamu telah berbohong, berdusta atas nama Nabi. Jadi hati-hati, ya. Kalau kita salah, tidak paham, ya, tidak paham masalah nahwu ini. Makanya para ulama kemudian menekankan sebelum belajar hadis, kita harus belajar nahwu terlebih dahulu. Ta'kidul ulama ala talibil hadis an yabda bi ta'allumil lughah qabla hadis. Ya, para ulama menekankan bagi para belajar hadis terusnya. Nah, ini kata beliau, kata Khatib an Syu'bah, ya. Man talabal hadis wa lam yata'allam al-arabiyyah. Siapa yang belajar hadis tapi dia tidak belajar bahasa Arab, dia belum belajar bahasa Arab, kama sali rajulin alaihi barnas wa laysa alaihi ra'sun. Dia kayak pakai baju tapi enggak ada kepalanya, gitu. Enggak berfungsi lah jadinya. Nah, ini beberapa kesalahan, ya, beberapa kesalahan kalau kita tidak memahami bahasa Arab secara sempurna. Tapi saya kira ini kita lewati saja karena waktunya tidak cukup, ya. Jadi, nah ini satu saja, halaman 30. Ya, halaman 30 ada kisah menarik, ya, disebutkan dalam Al-Manhalul Latif. Ra'a ba'dun fi kitabin al-habbatus sauda syifaan min kulli da. Ada hadis yang berbunyi habbatus sauda, biji hitam, ya, syifaun min kulli da. Ya, itu obat dari segala penyakit. Kemudian ada orang baca al-hayyatus sauda, bukan al-habbatus sauda tapi al-hayyatus sauda. Apa artinya?
ular yang berwarna hitam bil mutannati tahtiyah, ya, dengan 2 titik di bawahnya, al-hayyah bukan al-habbah. Fa akhadha hayyatan sauda, kemudian dia mengambil ular berwarna hitam, fa'akalaha, kemudian dia makan ular tersebut, fa'amatha, kemudian bikin buta, wa qatalat, dan dia menjadi mati, ya. Gara-gara dia salah baca. Yang harusnya al-habbatus sauda, biji hitam, menjadi al-hayyatus sauda. Nah, ilmu syariat dan bahasa Arab. Nah, kata Ibrahim Al-Harbi, yaqul man takallama fil fiqhi bighairi lughatin takallama bilisanin qasir. Siapa yang berbicara fikih tapi dia tidak pakai bahasa Arab, dia tidak pakai referensi bahasa Arab, dia berbicara dengan bahasa yang lemah. Nah, maka kata dalam kitab Al-I'tisam karya Syatibi, slide ke-33 dikatakan ala nadir fi syariah, bagi orang yang mengamati syariat, wal mutakallim fiha, yang berbicara syariat, usulan wa furu'an, baik secara usul dan secara furu', an la yatakallam fi syai'in min dzalika, hendaklah dia tidak berbicara sesuatu apapun dari syariat, hatta yakun arabin, kecuali dia orang Arab. Aukal Arabi, atau dia seperti orang Arab, fi kaunihi arifan bilisanil Arab, seperti dia tahu tentang bahasa Arab. Balighan fi mabalighul Arab, sampai kepada derajat seperti orang Arab. Au mabalighul a'immatil mutaqaddimin, kalau Khalil Wasibawi wal Kisai wal Farra wa man asbahum wadana, atau sampai kepada level orang-orang seperti Imam Al-Khalil, Sibawi, Kisai, Al-Farra dan sebagainya. Nah, kalau enggak seperti itu, apa kata Imam Syatibi? Fa'in lam yablugh dzalika, kalau dia tidak sampai derajat seperti itu, fahasbuhu fi fahmi ma'anil Qur'an at-taqlid, maka cukup untuk paham makna Quran, udah taklid saja, ikuti ulama saja, jangan langsung baca terjemahan Quran. Ya, terjemahan kadang salah-salah, ya. Jadi cukup taklid. Ya, pilihannya belajar bahasa Arab sampai dengan tekun, sampai pada tingkat tinggi. Kalau malas ya sudah, jadi orang awam saja, ya. Nah, kemampuan bahasa Arab, slide ke-34, menjadi standar akan pemahaman syariat. Wa idza faradna mubtadi'an fi fahmil arabiyyah fa huwa mubtadi'un fi fahmi syariah. Kalau dia level dasar dalam bahasa Arab, berarti syariatnya, fikihnya masih dasar. Au mutawassitun fa huwa mutawassitun fi fahmi syariah. Kalau level bahasa Arabnya menengah, berarti pemahaman syariatnya menengah juga. Kalau pemahaman bahasa Arab sudah belajar alfiyah, belajar kitab-kitab yang tinggi, berarti sama pemahaman syariatnya level tinggi. Jadi kadar kemampuan bahasa Arab kita menjadi standar kadar keagamaan, kadar pemahaman keagamaan kita. Ini kata Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat. Nah, saya beri satu contoh mengenai pentingnya bisa bahasa Arab dalam memahami sebuah hukum fikih, ya. Nah, ini. Di dalam Quran ada ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka basuhlah muka kalian dan tangan-tangan kalian hingga siku, dan usaplah kepala kalian dan kaki kalian hingga dua mata kaki. Dalam ayat ini, para ulama berbeda pandangan. Perbedaan pertama, dalam membaca wa aydikum ilal marafiq, ya. Membasuh tangan hingga siku. Ila di sini maknanya apa? Nah, ada yang mengatakan ila di sini maknanya ma'a, ya. Maknanya ma'a, bersama, berarti siku harus harus dibasuh juga. Sebagaimana dalam ayat wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Nah, ila di situ maknanya ma'a. Ini pendapat jumhur, ya, pendapat 4 mazhab, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Tapi ada pendapat dari sebagian kelompok Hanafi atau mazhab Dhahiri atau juga sebagian mazhab Maliki yang mengatakan ila di situ intihaul ghayah, sampai kepada siku, berarti siku enggak wajib dibasuh. Sebagaimana dalam hadis dalam sebuah nas atimus syiyam ilal lail, sempurnakanlah puasa hingga malam. Hingga malam berarti
puasanya sampai malam itu bukan bermakna kita puasa sampai malam, bukan. Tapi malam itu sebagai batas terakhir. Berarti sama. Kalau kita wudhu, sikunya nggak perlu dibasuh juga. Ini pendapat lemah ya dari kelompok al-Zahiri. Tapi jumhur mengatakan ila di situ bermakna maaf. Kemudian dalam wamsahu biru'usikum, di situ ada huruf ba. Madzhab Syafi'i memaknai ba di situ sebagai tab'id, sebagian. Jadi kalau kita mengusap rambut cukup 3 helai rambut itu sudah sah. Tapi Madhab Maliki memaknai ba di situ sebagai lil ilsaq, harus nempel. Berarti kalau kita wudhu mengusapnya harus seluruh kepala. Gara-gara ba saja ada perbedaan interpretasi ayat ya. Kemudian contoh perbedaan lain, wa arjulakum ilal ka'bain. Ila di situ maknanya apa? Ya, di situ ada yang memaknai ila itu sebagai apa? Ilal ka'bain inda jumhur al-ghuslu. Nah. Li'timadihim bikirati Nafi' wa Hafiz an Asim bi fathil lam. Jadi pendapat pertama jumhur yang mengatakan bahwa kaki itu apa? Kaki itu harus dibasuh ya, disiram gitu, disiram. Kenapa? Karena membacanya wa arjulakum dia maf'ul bih kepada fagsilu, sehingga arjulakum itu atof kepada apa? Wujuhakum, kepada aidiyakum gitu. Kenapa jumhur ulama berpendapat sedemikian? Karena mengambil qiraatnya Nafi' dan Hafiz an Asim. Tapi madzhab Syiah beda. Madzhab Syiah itu berpendapat kaki itu bukan dibasuh tapi diusap. Kenapa? Karena dia mengambil qiraatnya Hamzah, yaitu wa arjulikum ya, dengan kasroh lamnya. Berarti dia ataf kepada wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Gara-gara harokat yang pertama nasab, yang kedua pendapat kedua majrur, berbeda tafsiran seterusnya. Ini yang menjadi standar ya bagi pemahaman sadar kita. Baik, saya kira ini kalau ini ada cerita-cerita tentang dialog antara ahli nahwu dan ahli fikih. Saya kira kita lewati saja terakhir ya. Kita kutip perkataannya Ibn Arzak al-Maliki dalam Raudatul I'lam, halaman terakhir, slide terakhir 39. Ya, Imam Malik bin Anas berkata, "Lau sirta minal fahmi fi ghayah." Kalau engkau paham sampai puncak, wa minal ilmi fi nihayah, pengetahuanmu sampai ujungnya, lianna dzalika yarji ila asain. Itu karena merujuk kepada dua sumber ya, yaitu kitabullah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran dan hadis. Wala sabila ila rusuk fihi ma illa bi ma'rifatil lisan al-arabi. Dan tidak ada jalan untuk bisa mendalami keduanya, mendalami Al-Quran dan Sunnah, kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Kalau anar rajul, seandainya seorang laki-laki yakunu aliman bisail ulum, dia alim dengan berbagai macam ilmu, jahilan bihi, tapi dia tidak tahu bahasa Arab, lakana kasari walaysa lahu dia seakan-akan orang yang berjalan tapi nggak punya cahaya, nggak punya lampu. Wallahu alam bishawab. Saya kira itu pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa. Beli reaction dong. Oke, terima kasih Ustadz. Baik, tadi teman-teman ya, pemaparan tentang bagaimana urgensi bahasa Arab dalam khazanah peradaban Islam. Tentunya luar biasa dilihat dari berbagai aspek, baik itu sejarah, terus kemudian bahkan menyangkut tentang hukum dan banyak lagi yang lainnya. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Kami batasi 3 penanya saja. Tiap penanya hanya 1 pertanyaan. Dan silahkan open kamera dan on mic. Baik, dari Kak Farihatus Subahi tadi udah tanya belum? Sebelumnya. Yang sesi sama Ustazah Dalina belum ya?
Oke, baik, silakan. Oke, sudah bisa on mic? Baik, terima kasih Kak. Ini karena pertanyaannya hanya satu, jadi saya ingin menanyakan kepada pemateri itu eh, menurut Bapak pemateri itu bagaimana eksistensi bahasa Arab dalam transformasi digital di era sosiasi 5.0 5.0 ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Fariha. Baik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya eksistensi bahasa Arab ya dalam transformasi digital di era society 5.0 seperti itu kira-kira? Oke, mungkin ini lebih tepatnya untuk Ustadz Khalid langsung saja ya Ustadz. Ini satu saja pertanyaannya. Atau dikumpulkan terlebih dahulu? Ya, boleh dikumpulkan biar Oke, dikumpulkan sekalian terlebih mungkin. dahulu. Baik, yang selanjutnya tadi dari Gonzales, Kak Gonzales ya. Silakan untuk open kamera dan open mic. Masih ada? Oke, karena belum ada. Next dari Bapak Sony Senjaya. Silakan Bapak. Bisa di open mic? Oke, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar, Bu. Terima Bisa. kasih. Saya hanya ingin bertanya tentang masalah khusus saja. Eh, Tadi kan saya lihat di slide itu banyak poin-poinnya yang akan diajarkan, mulai dari apa itu fushah, amya, terus nahwu, sorof dan lain sebagainya. Nah itu kalau misalkan ingin sampai dengan selesai tamat pelajaran-pelajaran tadi, itu berapa bulan? Terima kasih. Oke, baik. Jadi intinya adalah berapa lama yang dibutuhkan untuk bisa memahami dan paham Fusha maupun Amiyah. Seperti itu ya, Bapak? Iya, artinya gini, Hmm. maksudnya gini. Di kursus ini tuh ada berapa level gitu. Oke, berapa Apakah ya, level? terus level terakhir itu level berapa? Terus Nah, baik. butuh berapa lama untuk mencapai level terakhir itu? Oke, Syukron. baik, Nah, terima terus yang kasih. terakhir Bu, masalah waktunya apa siang atau malam? Karena Oke, kalau siang atau kalau malam? kalau saya sendiri kalau apa saya pinginnya itu siang misalkan jam 12. Selama Baik. ini saya udah 3 kali ikut Ustadz Khodori. Saya tidak bisa ikut karena saya di masjid ada pengajian bapak-bapak juga gitu kan nggak enak saya meninggalkannya gitu. Baik, Makasih. Bapak. Terima kasih. Sudah cukup jelas pertanyaannya. Nanti akan segera saya sampaikan. Baik, yang ketiga, Kak Gonzales, silakan. Oh iya, sama saya kan ada pertanyaan seperti Bapaknya tadi untuk bertanya untuk berapa lama sih kita untuk menghafal Al-Quran dan berbicara bahasa Arab. Dan seperti pembahasan tadi memang untuk kosakata dan apa itu kayak katanya itu lebih banyak untuk bahasa Arab. Nah kita tuh butuh berapa lama sih Kak untuk kita menghafal semuanya dan saya juga kan lagi mempelajari ada 3 bahasa ini. Nah saya mau menambah wawasan untuk menambah bahasa Arab karena bahasa Arab itu juga termasuk untuk sarana kita mengetahui lebih dalam tentang Islam dan yang lain-lainnya Kak. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaannya tadi adalah berapa lama menghafal Al-Quran dan juga kosakata bahasa Arab ya. Jadi keduanya yang ditanyakan. Kak Gonzales.
bagaimana? Iya benar itu sama apa yang perlu kita persiapkan untuk belajar bahasa Arab itu, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Baik, baik, pertanyaan yang pertama tadi Ustadz Khalid mengenai bagaimana sih sebenarnya eksistensi bahasa Arab dalam transformasi digital, ya khususnya di era Society 5.0. Silakan Ustadz Khalid. Ya, terima kasih pertanyaannya. Wah, ini pertanyaannya sulit sekali ya. Ya, bagaimana eksistensi bahasa Arab ya dalam transformasi digital ya. Kita memang sekarang benar ya hidup di era digital. Entah sekarang sudah Society 5.0 atau masih 4.0 atau masih belum bisa HP nenek-nenek kita, kakek kita masih belum bisa kayaknya. Jadi yang Gen Z mungkin ya. Ya, jadi bahasa Arab ini memang punya tantangan tersendiri untuk bisa mendekatkan ke masyarakat ya, khususnya kalangan Gen Z ya, yang mungkin sekarang sudah bertahap kepada masyarakat digital. Saya kira bahasa Arab ini agak terlambat ya dibanding bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris saya lihat sudah banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung, bahkan aplikasinya nggak jadul, sudah eye catching mungkin bahasa Inggrisnya itu. Jadi enak dilihat. Saya belajar bahasa Inggris pakai aplikasi Duolingo itu enak sekali. Ya, dari fontnya, kemudian tampilannya. Tapi kalau bahasa Arab, saya kira masih belum ada ya, atau saya belum tahu mungkin. Nah, saya dulu pernah ketika di Gontor itu punya aplikasi bahasa Arab dari Arab Saudi, tapi kayak masih jadul juga tampilannya itu. Nah, ini menjadi PR bersama ya, PR bersama khususnya bagi orang-orang yang bergelut di bidang pendidikan bahasa Arab, ya, jurusan PBA atau BSA, terus mungkin yang bergabung dalam komunitas mahasiswa bahasa Arab seperti Ittihadu atau Labati Lughatil Arabiyah itu ya, ITLA ya. Atau guru-gurunya Ittihadul Mudarrisin Lughatil Arabiyah IMLA itu punya PR besar untuk bisa bagaimana bahasa Arab ini tidak melulu pakai jurmiyah terus gitu ya. Dari zaman dulu pakai jurmiyah penting, tapi bagaimana jurmiyah itu kita bikin bagan, kemudian kita buat skema game dan sebagainya. Saya kira apa yang dilakukan oleh Halaqah Arabi ini juga termasuk usaha ke sana ya. Kita perlu apresiasi. Karena tadi saya lihat ada video-video ya, ada video-video yang bisa kita simak. Nah, itu sekarang Gen Z kan lebih akrab dengan hal-hal yang bersifat video dan audio visual seperti ini. Nah, untuk tadi yang kedua saya kira pertanyaan ke itu ya, ke admin ya. Terus untuk yang ketiga, oh ya, saya ingin komentar dulu ke Bapak Sony ya. Masya Allah ya, semangat belajar bahasa Arabnya ya. Saya yang masih muda nih, kayaknya malu ya. Beliau masih sudah sepuh, tapi semangatnya Masya Allah dalam belajar bahasa Arab. Saya banyak melihat memang, saya kadang buka kajian juga, cuman bukan kajian bahasa Arab, kajian fikih gitu, kajian hadis, kajian Quran. Kalau lihat ibu-ibu udah tua, ya, sudah sepuh tapi masih semangat. Kita yang muda-muda ini jadi malu, malas-malasan. Untuk saudara Gonzales tadi butuh berapa lama menghafal Quran? Nah, MC nanti bisa menjawab ya, karena saya bukan penghafal Quran, jadi mohon maaf. Saya dulu pernah mencoba menghafal Quran, tapi sudah berusaha sebaik mungkin, tapi kayaknya belum selesai. Butuh berapa lama belajar bahasa Arab dan apa yang perlu dipersiapkan? Nah, pertama yang mungkin saya berbeda ya dengan beberapa orang yang punya pandangan. Belajar bahasa Arab 1 bulan, langsung bisa baca kitab, langsung bisa ngomong seperti native speaker. Itu menurut saya ya dalam rangka bahasa marketing sah-sah saja, tapi dalam
secara fakta tidak mudah ya, kecuali memang orang yang cerdas, gurunya baik, metodenya baik, bisa lingkungan juga terjamin, saya kira bisa. Atau langsung ke negara Arabnya, bisa, itu cepat. Tapi sepanjang saya pernah belajar bahasa, kayaknya agak lama ya untuk bisa sampai ke level bisa memahami Quran, bisa memahami hadis, atau memahami kitab-kitab yang agak tinggi tingkatannya, itu cukup butuh waktu yang lama dan kesabaran. Saya kira semua bahasa seperti itu ya. Cuman satu ya, tadi dalam slide dikatakan kalau kita bisa satu ilmu yang lain akan mudah ya. Sama kalau kita bisa, misalkan bisa nahwu, nanti akan dipermudah sorof, balaghah, dan aruf, dan seterusnya. Intinya kita kuasai dulu satu ilmu dalam bahasa Arab, nanti akan dimudahkan insya Allah untuk belajar bahasa ilmu-ilmu bahasa yang lain. Saya kira itu jawaban dari saya. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah Ustazah Lina masih terhubung bersama kami? Ustazah Lina, mohon maaf. Ustazah Lina Muflihah. Ya, Baik, tadi ada pertanyaan, kira-kira dalam program di Arobi ini ada berapa tingkatan bahasa Arab? Maksudnya ada berapa tingkatan level, dan untuk mencapai tingkatan tertinggi itu kira-kira butuh berapa lama? Baik itu Fusha maupun Amiyah. Seperti itu tadi pertanyaannya kira-kira. iya, kalau levelnya sendiri ada 6 level, 6 jenjang, jadi dalam waktu 6 bulan. Nanti untuk bahasa Amia sendiri kita akan pelajari pada bulan-bulan setelah materi awal selesai. Baik. Nah, terus kemudian kira-kira itu jam belajarnya kapan Ustazah? Apakah bisa di siang hari begitu? Tadi kebetulan Oke. ada Pak Sony yang ingin bertanya seperti itu. Baik. Oke, kalau jam belajarnya untuk ini sementara ini masih malam ya, tapi nanti kita juga insya Allah ke depannya akan buka juga jam yang lebih fleksibel. Jadi mungkin yang bisa siang atau sore mungkin bisa. Tapi untuk sementara ini masih malam. Oke, baik. Baik, terima kasih Ustazah. Kira-kira seperti itu Bapak Sony ya. Jadi ada 6 level dan dibutuhkan waktu kira-kira 6 bulan itu untuk Fusha dan juga Amiyah. Nah, untuk saat ini masih tersedia pada malam hari, tapi insya Allah nanti akan segera dibuka jam yang lebih fleksibel lagi. Kira-kira seperti itu. Sebenarnya ini tampilan Ustadz Khalid tadi yang share screen siapa ya? Boleh dibantu untuk di Kayaknya hostnya, Ustazah host Lina ya, berasal. Ustazah Lina ya. Oke, baik. Tadi, apakah Syekh Muhammad Sa'ban masih bergabung bersama kami? Barangkali ada yang lebih bisa ditambahkan? Sudah tidak bersama kami ya? Oke, baik. Nah, tadi juga berkaitan pertanyaan oleh Kak Gonzales ya mengenai apa namanya berapa lama sih menghafal Quran dan sebagainya. Sebentar ini. Oh, masih ada. Silakan. Tadi ada pertanyaan kira-kira berapa lama untuk kita bisa memahami bahasa Arab secara menyeluruh, terus kemudian bisa memahami Al-Quran dan memahami bahkan menghafal seluruh kata-kata bahasa Arab, kira-kira butuh berapa lama, Syekh? Apakah sudah bisa di-unmute? Iya. Insya Allah untuk belajar di bahasa Amia, saya tidak dengar baik dulu. Ya, Halo? terdengar suaranya. Apa soalnya? Soalnya apa? Saya tidak dengar baik. Terdengar, terdengar. Iya, saya tidak dengar. Kamu ada soal itu, apa soalnya? ما هو سؤالك؟ أنا لم أسمع جيدا.
Jadi jadi pertanyaannya itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa menguasai bahasa Arab, kosakata, dan juga termasuk memahami Al-Quran seperti itu. Dalam artian berapa lama yang dibutuhkan untuk mempelajari bahasa Arab untuk kita bisa menjadi ahli. Dan tadi kan salah satu tujuan dari Kak Gonzales adalah bisa ke Mesir gitu. Nah, kira-kira bagaimana strateginya gitu? Bagaimana? Itu untuk belajar ini bahasa Amia itu harus dari dulu untuk Mesir orang dulu, yang orang yang asli Mesir, yang asli Arab. Khusus Mesir akan lebih baik. Karena Amia mungkin waktu pakai di Mesir. Ada Amia di semua negara. Ada Amia, tapi yang lebih baik di Mesir. Karena kalau kamu bisa berbicara bahasa Mesir, semua orang bisa mengerti kamu, insya Allah. Itu nomor satu untuk bagaimana. Dan untuk berapa lama, ini kamu kamu yang tahu. Karena untuk masal, kalau saya mau belajar bahasa Amia, akan berbicara setiap hari. Untuk masal saya mau berbicara bahasa Indonesia, jadi saya mencoba berbicara setiap hari. Mungkin orang mencoba satu jam aja setiap hari, lain orang 2 jam. Jadi kalau kamu mau lebih cepat belajar bahasa Amia atau bahasa Arab semua, harus lebih untuk masal lebihan maksudnya. Untuk masal saya mm, mau belajar bahasa Indonesia, jadi kalau saya dengar kata-kata Indonesia, saya bukan tahu, saya harus cari, saya harus mau tahu mengerti ini maksud apa, ini artinya apa. Kayak gitu, kamu bisa belajar lebih cepat. Itu cara untuk berbicara semua semua bahasa, bukan aja bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Jadi ini berapa lama itu tergantung kamu, tergantung kamu, kamu yang tahu mm, sendiri, oke? Jadi kalau kalau kamu bergantung eh, bergantung di guru, tidak bisa. Guru akan dengan kamu 1 jam, 2 jam, tapi kalau kamu coba, kamu akan lebih cepat dan lebih bagus juga. Siap? Baik, terima kasih Syekh atas jawabannya. Jadi seperti itu ya kira-kira jawaban dari pertanyaan berapa lama itu tergantung bagaimana kita belajar. Selama kita bisa istiqomah dan rutin, insya Allah itu bisa belajar lebih cepat. Nah, tadi pertanyaan tentang berapa lama juga menghafal Al-Quran, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk kita tuh belajar dan menghafal itu tidak ada standar yang benar-benar pakem, karena kemampuan setiap orang juga berbeda, keistiqomahan setiap orang juga berbeda, seperti itu. Tapi memang ada metode-metode tertentu yang lebih memudahkan gitu. Salah satunya misalnya ada metode yang biasa kita sebut Fahmi Bisyauqin gitu. Fahmi Bisyauqin itu biasanya dalam 1 minggu khatam 30 juz dalam bentuk binador. Jadi kita itu seberapa sering kita membaca Al-Quran tersebut sehingga lebih mudah kita dengar dan apa namanya lebih mudah dalam melafadzkannya. Itu biasanya bisa lebih cepat. Misalnya di pondok pesantren Hamalatul Quran. Nah, di sana itu banyak proses menghafal yang relatif lebih cepat karena intensif dalam 1 hari itu kira-kira 8 juz. 5 juz dalam Fahmi Bisyauqin, sisanya bil ghaib ketika sholat tahajud dan juga sholat duha. Tapi memang benar-benar intens seperti itu. Dan juga murojaahnya itu juga sangat intens. Tapi untuk biasanya standarnya itu biasanya 2 sampai 3 tahun. Lebih cepat itu 1 tahun. Tapi kembali lagi seberapa istiqomah kita. Seperti itu. Jadi mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Syekh Syaban begitu ya. Itu tidak bisa kita tergantung satu-satunya terhadap guru gitu. Tapi juga bagaimana upaya kita. Kira-kira seperti itu. Baik, tadi untuk penanya terbaik ya, yaitu Kak Fariha tentang bagaimana eksistensi bahasa Arab. Silakan menghubungi admin di grup. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Ustadz Khalid tadi ya, memang kita tuh cukup tertinggal dibandingkan bahasa Inggris dalam bentuk apa namanya aplikasi maupun mengikuti zaman. Namun dalam hal ini gitu ya. Berarti ini adalah tantangan sekaligus peluang nih untuk kita, khususnya teman-teman dari
pendidikan bahasa Arab, sastra Arab, dan sejenisnya untuk bisa lebih berkontribusi lagi memajukan bahasa Arab. Kurang lebih seperti itu ya, Ustadz Khalid. Nah, Baik, baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab, yaitu berakhir pula sesi diskusi dan juga webinar pada malam hari ini. Namun sebelumnya, kami mohon untuk teman-teman semua untuk menyalakan kamera, kita sesi dokumentasi terlebih dahulu, persiapkan pose terbaiknya. Silakan. Di sini ada 3 slide, saya bantu untuk menghitungnya. Oke, yang belum siap-siap, silakan. Bisa nanti pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di grup ya, Kak ya. Baik, slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, baik. Terima kasih. Demikian acara webinar pada malam hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Syekh Muhammad Syaban, kemudian kepada Ustadz Muhammad Khalid, dan juga Ustadzah Lina atas segala informasi yang diberikan, pembelajaran yang diberikan. Semoga bisa menjadi apa namanya semangat dan menumbuhkan gairah untuk belajar bahasa Arab kita tentunya. Saya Mahyatul Fikriya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi lebih lanjut bisa ditanyakan kepada admin yang ada di grup. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat.